Desain rumah satu lantai yang dikembangkan dari kode 076 favorit kamu. Bersama arsitek Probo Hindarto yang sudah menuliskan banyak buku tentang arsitektur dan rumah tinggal. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Probo Hindarto dalam channel desain rumah pertama di Indonesia. Selamat datang. Dan kali ini saya hadirkan satu desain rumah di atas lahan 10 dikali 20 meter persegi, yang mana ini adalah mirip seperti desain kode 076 yang sudah pernah saya update ya. Tapi ini ada beberapa perubahan, diantaranya adalah kamar yang lebih banyak yaitu 4 buah, dan perubahan lainnya adalah dapur, kemudian kamar mandi yang diletakkan di belakang. Kemudian ada juga tambahan. Oke, kita lihat di bagian depan ini kita ada sebuah tempat ya, semacam kayak carport itu, mungkin bisa dipakai untuk menyimpan motor sementara kalau misalnya sedang dipakai. Kemudian di belakangnya di sini ada garasi. Nah, di sini untuk menyimpan satu mobil dan mungkin 2 buah motor bisa. Ini ada sebuah teras, dan di depan sini ada taman. Masuk ke ruang tamu, kemudian ada ruang keluarga di sini. Ruang keluarga ini nyambung dengan ruang makan di belakang ya, sampai ke belakang. Nah, perbedaannya dengan desain yang sebelumnya adalah di sini kamar tidur anaknya jadi lebih gede karena nggak berbagi dengan kamar mandi, karena kamar mandinya diminta untuk diletakkan di belakang ya. Dan kemudian di sini sama, ini kamar tidur utama dengan pemandangan ke arah belakang, tentunya bisa dibuka di sini. Kemudian di sini juga ada akses ke arah taman samping ini, dimana taman samping ini juga bisa dinikmati dari ruang keluarga ini guys. Ini ada 2 buah kamar tidur anak, jadi ada tambahan 1 kamar tidur anak lagi. Kemudian dapur dan kamar mandinya di sini. Kemudian di sayap sebelah sini ada tempat untuk jadi seperti itu. Oh ya, sebelum saya lupa, di sini kamar tidur anak yang di bagian depan samping ini ada bukaan ke arah garasi. Jadi di sini garasinya nantinya akan dibuat atapnya itu dari polikarbonat, dan ada tempat untuk masuknya udara dan cahaya alami guys. Jadi akan tetap diharapkan tetap segar ya di sini ya. Dan satu lagi, untuk bagian belakang sini ada sebuah tangga kecil untuk menuju ke tempat jemuran dan juga rooftop garden di bagian atas dari kamar-kamar tidur anak ini. Nah, seperti apa nanti kelihatan semuanya pada 3 dimensinya. Ayo kita lihat 3 dimensinya berikut ini. Jadi pada bagian depan ini untuk pagarnya bisa menggunakan pagar dari tanaman dan pot tanaman. Untuk area carport di bagian depan kita menggunakan keramik abu-abu dengan permukaan yang kasar. Bagian garasi menggunakan pintu dari bahan aluminium dengan kisi-kisi. Di area teras kita lihat kusennya juga menggunakan kusen aluminium. Sementara itu lantainya dibuat dari bahan WPC atau keramik motif kayu juga bisa guys. Kita lihat pada bagian depan dari kamar anak depan ini menggunakan kisi-kisi dari bahan aluminium juga. Bisa juga menggunakan paduan dari aluminium cladding dengan rangka dari besi holo tentunya. Kita lihat atapnya menggunakan rangka atap dari baja ringan dan juga penutup atap dari genteng beton flat. Untuk atap garasinya dari polikarbonat. Kita lihat pada bagian atap atau rooftop garden ini, bagian atapnya menggunakan atap polikarbonat juga guys. Ini adalah pandangan bila kita berjalan di depan bangunan rumah. Bentuk gaya arsitekturnya mengadopsi bentuk gaya arsitektur modern yang khas Indonesia. Jenis style ini banyak digunakan untuk perumahan yang saat ini cukup marak. Nah, sekarang kita masuk ke area teras, dimana untuk masuk ke teras kita melalui sebuah tangga.
Dan seperti apa bagian dalamnya? Ayo kita masuk ke dalam ruang tamunya. Dalam ruang tamu ini kita bisa meletakkan beberapa buah kursi ataupun sofa. Untuk menghalangi pandangan ke arah ruang keluarga digunakan sebuah partisi. Ini adalah suasana di dalam ruang keluarga di mana berbatasan dengan taman samping maupun area ruang makan sehingga terlihat cukup luas ya guys. Tentunya penggunaan granit tile warna krem juga membuat kesan rumah ini menjadi cukup luas di bagian interiornya. Pada salah satu sisinya bisa menggunakan background dari wallpaper berwarna gelap agar bisa menjadi dinding aksen untuk background dari area entertainment atau area televisi. Taman dalam tentunya bisa dinikmati dengan leluasa dari ruang keluarga. Di samping itu, adanya plafon yang cukup unik menambah daya tarik tersendiri untuk interiornya. Dari ruang keluarga kita menuju ke kamar tidur anak yang bagian depan ini, dimana di sini kelengkapannya berupa meja, kursi, lemari, dan juga tempat tidur untuk sendirian. Dari ruang keluarga ini juga kita bisa mengakses ke kamar tidur anak lagi yang di bagian depan di dekatnya garasi. Di sini fasilitasnya juga sama berupa tempat tidur, meja kursi, dan sebuah wardrobe. Terlihat di sini ada jendela menuju ke arah garasi yang cukup terang dengan atap polikarbonatnya. Kemudian dari ruang keluarga kita lanjutkan lagi menuju ke kamar tidur utama di bagian belakang ini, dimana di sini bisa membuka ke arah belakang atau taman sehingga ruangnya terasa lega guys. Fasilitas kamar tidur utama di sini terlihat sebuah area entertainment, wardrobe, tempat tidur, dan sebuah kamar mandi dalam. Dan kita lihat di sini akses untuk menuju ke taman belakang. Oke, sekarang dari ruang keluarga kita akan melihat ke arah ruang makan, dimana konsepnya di sini sederhana saja dengan beberapa meja kursi yang dipadukan dengan kabinet dan juga pajangan dinding. Area ini dibuka dengan leluasa juga ke arah taman belakang guys. Dan kemudian kita tengok satu kamar lagi yang ada di belakang ini, yaitu kamar tidur anak. Di sini mendapatkan cahaya dan udara alami dari taman belakang. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi untuk melihat di ruang makan ini. Dan dari ruang makan kita menuju ke taman belakang melalui pintu-pintu kaca ini. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua buah ruangan di bagian samping ini ya. Yang di sini salah satu ruangannya dipakai sebagai musola dan satunya sebagai gudang dan area laundry guys. Dan ini adalah suasana di bagian belakang tamannya.
Nah, dari ruang makan tadi, coba kita tengok untuk area dapurnya yang berada di bagian belakang ini guys. Jadi dapur ini diletakkan di belakang karena request dari ownernya. Di sini kita lihat fasilitas dari dapurnya seperti ini. Kita lanjutkan untuk menuju ke kamar mandi untuk umum ya, yang diletakkan di bagian belakang. Ini juga merupakan request dari owner. Nah, di sini menggunakan kloset jongkok, shower, dan mungkin bisa menggunakan beberapa bak dari plastik. Dari kamar mandi kita menuju ke atas melalui tangga kecil yang ada di bagian belakang ini. Ini adalah area rooftop gardennya, dan kita lihat dulu di sini adalah area untuk jemuran, di mana di bagian atasnya terdapat atap polikarbonat dengan rangka besi hollow. Menuju ke depan kita lihat di sini area rooftop gardennya dengan atap polikarbonat dan besi hollow juga, di mana di sini lebih diperuntukkan untuk aktivitas yang santai bersama keluarga. Dan seperti inilah pandangan dari keseluruhan bangunan bila dilihat dari atas. Tentunya Anda juga bisa mendapatkan gambar kerja desain ini bila membutuhkan ya, silakan hubungi WhatsApp. Beberapa petunjuk dalam desain ini. Kadang ada orang yang lebih suka dapur dan kamar mandi berada di bagian belakang karena sudah tradisi. So, it's okay. Atap garasi dibuat dari polikarbonat biar udara dan cahaya masih masuk ke kamar tidur anak. Dan simak juga beberapa desain rumah ukuran lahan 10x20 yang lain ya. Semoga desain ini bermanfaat, dan buat yang belum, silahkan subscribe untuk mendapatkan banyak manfaat dari channel ini. Saya Probo Hindarto.